Ya, terima kasih Safira. Kabupaten Tangerang bertransformasi menjadi kota metropolitan baru bukanlah isapan jempol semata. Kabupaten dengan sentra industrinya ini mulai bertransformasi menjadi kota baru dan menjadi pilihan untuk berinvestasi dan juga mengembangkan bisnis. Hal ini juga terbukti dengan nilai investasi terbesar kedua di Provinsi Banten yang nilainya mencapai 18,94 triliun rupiah. Lalu bagaimana strategi kabupaten menggenjot pendapatan daerah sekaligus bertransformasi menjadi kota metropolitan baru? Langsung saja saya bahas bersama dengan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar yang sudah hadir bersama kami di studio pada sore hari ini. Apa kabar Pak Zaki? Baik, baik. Apa kabar Mbak Bunga? Alhamdulillah baik. Ya. Pak Zaki, ini Yes. kota atau Kabupaten Tangerang begitu ya akan bertransformasi menjadi kota metropolitan begitu ya. Nah ini yang luasnya kalau kita lihat begitu, ini mencapai 2.650 hektar. Oke. Ini apa saja kendalanya Pak Zaki? Bisa diceritakan? Sebetulnya kalau bicara mengenai kota-kota satelit di Kabupaten Tangerang, PIK 2 itu bukan yang pertama. Ya. Kita sudah punya kota satelit seperti BSD City, kemudian ada Gading Serpong, ada Citra Raya, Suwarna Sutra, dan juga Telaga Bestari. Jadi perkembangan kota-kota satelit di wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi salah satu pendongkrak PAD kita. Nah, ditambah lagi dengan progres dari pembangunan PIK 2. PIK 2 ini sebetulnya kepanjangannya dari Pantai Indah Kosambi. Jadi mohon maaf karena ini di Kabupaten Tangerang kita memang izinnya itu dan berada di Kecamatan Kosambi mulanya. Oke, baik. Nah ini kan kalau kita lihat juga berdasarkan rilis atau data dari Badan Pusat Statistik ya, ini luar biasa sekali. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang ini mampu meningkat dari minus 3,75% pada tahun 2020, ini melesat sangat signifikan Pak Zaki menjadi 4,75% pada kuartal 1 2022. Nah ini apa yang menjadi faktor pendorongnya Pak Zaki? Kita mungkin bisa lihat di sebelah sini kali ya. Jadi Mbak, alhamdulillah ini berkat keputusan dan kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan juga Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Equin dan Kepala KCPPen. Progres kita rebound dari 2020 ketika pandemi COVID itu sangat luar biasa sekali. Mbak tahu bahwa di Tangerang ini banyak juga industri-industri yang memang berbasis manufaktur dan juga produk-produk sepatu dan lain sebagainya yang ada di Tangerang. Dan di 2021 itu memang kita berlakukan sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat, injak rem, injak gas pada saat yang berbeda sesuai dengan situasi. Alhamdulillah di 2020 kita sudah bisa mencapai 5,47%, di mana sebetulnya kalau proyeksi kita sebelum pandemi 2022 itu kita bisa mencapai 6% lebih untuk laju pertumbuhan ekonomi. Tapi ya sudah 2 tahun kita berhadapan dengan pandemi dan kita waktunya sekarang recover terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Salah satu yang mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi ini adalah bergeraknya sektor properti yang kembali bergairah di Kabupaten Tangerang. Itu Mbak. Baik, Pak Zaki ini kan juga tadi menyebutkan nih bahwa kalau di Kabupaten Tangerang sendiri banyak sentra industri begitu ya. Nah sedangkan kalau kita dengar kabar akhir tahun lalu hingga awal tahun ini kan banyak sekali badai PHK begitu Pak. Apakah kalau di Kabupaten Tangerang sendiri ini ikut terdampak atau seperti apa ini Pak sekarang perkembangannya? Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita minus 3,76%. Ini berdampak sekali dengan industri yang ada, di mana di akhir tahun 2020 itu terjadi kurang lebih 31.000 yang ter-PHK. 31.000 di Desember 2020. Kemudian berlanjut lagi di 2021 yang hampir 14.000 yang ter-PHK. Tapi ini mungkin ada blessingnya juga. Ya selalu ketika satu pintu tertutup ada pintu lain yang terbuka. Nah, betul. Sektor properti yang membuka lapangan kerja di sektor-sektor informal itu bertumbuhan kembali. Jadi yang tadinya ter-PHK di sektor formal, industri manufaktur, pabrikasi, itu kemudian bisa terserap di daerah sektor-sektor informal yang ada di kota-kota satelit tadi. Nah, Mbak bisa lihat slide-slide berikutnya, mungkin bisa, ini APBD kita juga kalau kita bisa lihat, baca, dari tahun 2019 yang sudah hampir 6 triliun, sebetulnya proyeksi di 2022 kita sudah hampir 8 triliun harusnya.
Oke. Karena pandemi kita terkoreksi, ya terjadi penurunan yang cukup signifikan di 2020 dan 2021. Tapi kembali kita bisa rebound, alhamdulillah, dengan kemudahan investasi dan juga pembukaan lapangan pekerjaan, kita bisa rebound di 6,7 dan sekarang di 7,1 di akhir 2023. Mudah-mudahan sih mendekati 8 triliun lagi nanti. Nah, ini adalah perkembangan dari apa yang terjadi di Kabupaten Tangerang, di mana pergerakan dari APBD itu membangkitkan sektor-sektor yang lain. Jadi kalau kita bercerita bagaimana kita rebound, ya salah satunya memang backbone-nya untuk pertumbuhan ekonomi ya bergeraknya APBD kita. Nah, ini yang terjadi di Kabupaten Tangerang dan alhamdulillah itu sangat sekali membantu menekan angka pengangguran terbuka. Nah, di sini Mbak bisa lihat di 2019 kita sudah 8,9. Ya. Sini ya Pak ya. Begitu lihat di 2020 itu loncat langsung 2 digit lagi 13%. Signifikan sekali ya Pak ya. Sangat signifikan sekali dan alhamdulillah 2021 kita kembali lagi turun ke 9,06. Di akhir 2022 ini hasil BPS kita sudah di 7,8 dan target kita di 2023 nanti kemungkinan kita bisa di sekitaran 6% untuk laju ke pengangguran terbuka. Tapi Mbak, catatan buat kita semua, daerah Kabupaten Tangerang ini adalah daerah urban, tujuan dari masyarakat Indonesia untuk mencari kehidupan. Dan ini menjadi tantangan kita setiap tahunnya manakala banyak migrasi dari provinsi lain ke Kabupaten Tangerang datang untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu pemerintah daerah wajib terus membuka peluang investasi apapun kondisinya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru agar pengangguran terbuka yang dihasilkan dari migrasi ataupun dari urbanisasi ini bisa kita tekan terus. Oke, jadi ini bagaimana Pemprov Kabupaten Tangerang bisa terus membuka peluang-peluang baru begitu ya Pak Zaki ya. Nah tadi kalau Pak Zaki bilang terkait dengan adanya industri-industri yang tutup, tapi akhirnya diserap kembali nih kepada sektor-sektor properti. Nah ini apakah dari peluang-peluang yang terbuka tadi Pak, selain dari sektor properti, apakah ada industri lain yang juga turut berdampak atau juga malah tiba-tiba muncul industri-industri baru yang membantu adanya pergerakan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja ini Pak Zaki? Nah, salah satu sektor yang paling besar juga adalah UMKM. UMKM? Ya, alhamdulillah UMKM kita berkembang sangat luar biasa sekali di Kabupaten Tangerang itu dan itu menjadi pergerakan perekonomian masyarakat yang real sebetulnya. Pada saat periode 2020 dan 2021 ketika pandemi ada PSBB, ada PPKM. Yang bertumbuhan itu banyak home industry di Kabupaten Tangerang, baik dari sektor food and beverages maupun dari sektor-sektor kerajinan tangan yang lain. Nah, dan ini juga membantu membuka lapangan pekerjaan di sektor informal tadi. Jadi kalau kita berbicara mengenai industri dan manufaktur, di Tangerang itu sudah berada di titik yang tertinggi. UMK kita, upah minimum kabupatennya sudah tinggi, sudah hampir 5 juta, 4.800.000 sekian. Kemudian UMR juga sudah tinggi, harga tanah untuk membangun pabrik juga sudah mahal. Jadi memang tantangan kita dari yang tadinya daerah yang bergantung kepada sektor industri, sekarang ini bertransformasi menjadi daerah yang kemudian berkembang menjadi kota-kota satelit tadi. Dan dampak dari kota satelit ini untuk membuka lapangan pekerjaan sangat luar biasa sekali. Direct dampak langsung yang ada, kita katakan di PIK 2 deh yang baru, itu kurang lebih sekitar 200.000 lapangan pekerjaan yang tercipta di sana. 200.000 itu angka yang sangat bukan luar biasa sedikit ya Pak ya? Iya. Bayangkan lagi dengan kota-kota satelit yang memang sudah berkembang, seperti BSD City, Gading Serpong, ada Lipo Karawaci, kemudian ada Suwarna Sutra dan Citra Raya, yang membuat dampak dari multiplier effect dan dampak domino dari kota-kota satelit itu ke masyarakat di sekitarnya sangat luar biasa sekali. Jadi inilah kira-kira apa yang terjadi di Kabupaten Tangerang pada saat sekarang. Yang paling penting poinnya adalah bagaimana kita bisa membuka peluang investasi yang sangat besar dengan proses perizinan yang sederhana, yang cepat,
dan juga bisa dipercaya oleh para investor. Itu dia. Baik, nah Pak Zaki ini juga kan pada Rakornas beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo juga telah mengarahkan begitu ya agar kepada kepala daerah untuk ini anggaran daerahnya belanjanya pakai produk-produk lokal nih. Persis. Nah, kalau di Kabupaten Tangerang sendiri seperti apa sih Pak? Alhamdulillah komitmen kita untuk menggunakan produk lokal dari anggaran belanja kita yang hampir 7 triliun lebih tadi. Mungkin ke slide yang belakang. Ini indeks pembangunan manusia. Nah ini nih, dari belanja daerah kita komitmen kita di atas 2 triliun untuk belanja produk-produk lokal. Yes. 200 triliun? 2 triliun. 2 triliun? 2 triliun dari 7 triliun yang kita pagukan. Nah ini sangat membantu sekali karena di katalog lokal kita, walaupun sekarang masih banyak produk-produk tadi, makanan dan minuman, kemudian produk-produk olahan tangan gitu ya, itu sangat membantu UMKM kita secara tidak langsung. Bayangkan saja kalau perputaran dari APBD untuk produk lokal itu komponen dalam negeri bisa sampai 2 triliun, berarti pertumbuhan UMKM dan juga pabrik-pabrik kecil dan menengah itu sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Gitu. Nah, Pak Zaki, kalau kita lihat begitu ya, apa saja sih sektor-sektor unggulan hingga saat ini kalau di Kabupaten Tangerang sendiri? Baik, kalau dari sektor PAD kita memang masih tertinggi dari sektor industri. Kedua dari sektor properti, karena konstruksi yang terjadi ya, dunia konstruksi yang berkembang dan juga bertumbuhan itu memang dari sektor-sektor properti yang bertumbuhan sekarang. Kemudian juga dari sektor-sektor yang lain, pertanian itu juga ada salah satu dari 5 besar sektor yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Itu Mbak. Baik. Baik Pak Zaki, ini seru sekali diskusi kita pada sore hari ini. Namun kita akan break sejenak terlebih dahulu ya Pak Zaki ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda Nation Hub masih akan kembali, tetaplah bersama kami.